Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kusnan. Hari ini saya mohon waktunya untuk melaksanakan wawancara terkait penentuan solusi dari masalah yang ada di SD Negeri 2 Menduran kemarin. Iya. Oke, saya perkenalkan dulu, beliau adalah pengawas SD Negeri 2 Menduran, Bapak Muhammad Kusnan SPD MPD. Ya, beliau akan menyampaikan nanti terkait penentuan solusi yang ada di SD Negeri 2 Menduran. Baik, langsung saja nggih, Pak. Iya. Nggih. Untuk yang pertama, ini kemarin masalah yang sudah dipilih kaitannya dengan siswa yang belum bisa membaca. Kemudian saya pilih untuk penentuan solusinya itu yang pertama adalah mengenai penggunaan media konkret. Nah, dari Bapak mengusulkan menggunakan media kartu kata. Apa sih kelebihan dari media kartu kata tersebut, Pak? Kelebihannya itu kalau anak-anak diperkenalkan dengan kartu kata itu akan selalu diingat, karena seolah-olah dia sambil bermain, tetapi lebih mengenal. Jadi begitu mengenal kata itu dia akan hafal, lebih bisa dimengerti gitu loh. Dimengerti kata-kata semacam kartu katanya semacam itu. Kemudian kekurangannya apa, Pak, kalau menggunakan media tersebut? Ya, kekurangannya itu biasanya memang guru itu disibukkan dengan pembuatan media semacam itu, pembuatan kartu yang itu juga memakan waktu begitu. Jadi itu kelemahannya di situ. Itu bagi guru. Untuk bagi anak ya itu kelemahannya kalau tidak ada kartu itu biasanya anak-anak mungkin agak malas gitu belajarnya semacam itu. Baik, selain media kartu kata tadi kan kita juga menggunakan media audio visual. Nah, kalau sebagai guru biar anak-anak belajarnya menyenangkan menggunakan media audio visual tersebut, tentunya kan pasti juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa, Pak? Kelebihannya untuk menggunakan video visual itu nanti anak akan lebih semangat belajar, lebih senang karena ditampilkan bentuk gambar dan di situ ada cari kata-kata di situ sesuai dengan bentuk gambar yang ada di situ. Misalkan ditampilkan di situ gambar kucing, suruh mencari kata kucing mana gitu. Akhirnya dia akan saling berebut mencari kata tadi. Jadi itu semangat itu anak-anak. Kemudian kekurangannya apa, Pak? Ya, kekurangannya itu tadi mereka saling berebut sehingga kadang-kadang itu kartunya bisa rusak, dan guru harus mengganti lagi kan semacam itu ya. Baik. Selanjutnya tentunya untuk mengetahui perkembangan anak ini pastinya ada sebelum ke alat evaluasi model pembelajaran apa yang begitu menyenangkan untuk siswa yang bisa sebagai solusi yang relevan untuk meningkatkan siswa yang belum bisa membaca. Model yang harus seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, itu menggunakan model itu semacam contextual learning dan istilahnya lebih menyenangkan tadi yang lebih Pak? Menyenangkan itu maka proyek atau project based learning itu juga bisa learning itulah semacam itu. Sehingga anak-anak itu akan lebih senang jadi untuk belajar karena
memang terbawa Yeah. terbawa dengan kondisi lingkungan tadi ya yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, tentunya akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Ya. Dan begini, mestinya itu masih ada lagi cara yang cara lain untuk anak-anak lebih senang belajar. Itu diberi istilahnya tugas terstruktur. Nah, gitu. Baik, yeah. Jadi tugas kalau dulu itu PR ya. Yeah. Tapi terstruktur itu memang tugas itu diberikan kepada anak. Yeah. Misalkan hari ini, besok harus sudah dikumpulkan dan dinilai. Pokoknya jangan sampai pekerjaan anak ini tidak dihargai, harus selalu dihargai. Apapun bentuknya, harus nilainya ada penghargaan. Penghargaan. Apalagi yang nilainya lebih tinggi itu harus ada reward ya, semacam penghargaan. Penghargaan. Iya, berarti itu tadi kaitannya dengan alat evaluasi ya. Kalau anak-anak yang belum bisa membaca kan tentunya juga ada evaluasi lisan. Betul. Seperti suruh membaca langsung. Nah, untuk semacam itu kan tentunya itu adalah seperti lembar kerja peserta didik ya Pak. Ya, betul. Nah, tadi seperti yang jenengan sampaikan, anak ditampilkan gambar kemudian menyebutkan. Nah, itu juga termasuk alat evaluasi yang bisa digunakan. Oh, bisa. Ya, kelebihannya bisa. Apa Pak? Kelebihannya tadi dia akan selalu mengingat. Karena tuh ada konkret kan gambarnya di situ kan. Oh, itu gambar dia kan akan tahu lingkungan kan gitu. Oh, itu sapi yang di masyarakat kan banyak. Oh, itu sapi, itu kerbau, itu kucing, itu ayam. Nah, gambar-gambar itu ditampilkan di situ dia akan terlalu ingat. Dengan digabungkan dengan ini namanya kucing, tulisannya mana ya kucing, oh ini kucing. Menyenangkan. Menyenangkan dia. Oh, itu harimau. Oh, itu sapi, kerbau misalnya, dan dia akan lebih cepat menangkap itu, cepat menangkap itu. Baik, kemudian selain alat evaluasi tersebut ada instrumen penilaian lain, yaitu untuk mengetahui keterampilan membaca, guru akan membuat lembar penilaian keterampilan membaca. Jadi langsung dinilai secara lisan. Nah, itu tentunya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut Bapak kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Kelebihannya dia akan istilahnya lebih berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Nah, itu siapa yang bisa menjabat langsung akan bisa menjawab gitu loh. Nah, itu. Tapi kalau yang berpikiran mungkin agak lamban ya, itu mungkin lambat semacam itu. Sehingga itu lebih efektif memang kalau itu diberikan penilaian langsung semacam itu. Sehingga anak-anak itu ada gairah belajar lebih. Ada semangatnya ya. Nah, kemudian ini untuk kegiatan apersepsinya seperti solusi sebelumnya, yaitu biar anak-anak bisa membaca, itu sering menyebut anak-anak yang belum bisa membaca untuk membaca kan begitu. Nah, apakah solusi dari kegiatan apersepsi tersebut itu bisa dipadukan dengan ice breaking, atau mungkin ada kelebihan dan kekurangan dari solusi penggunaan apersepsi tadi? Ya, gini. Yang namanya apersepsi itu kan mengulang materi tempo hari. Gitu loh. Nah, jadi istilahnya memancing untuk masuk ke materi berikutnya hari ini misalkan semacam itu. Nah, itu yang disebutkan biar anak-anak itu lebih semangat. Itu jangan yang kurang, tapi justru yang pandai dulu, sebab dia sebagai contoh. Nah, gitu loh. Dipanggil namanya biar tahu dan bisa menjawab. Akhirnya kita masuk pada yang mungkin belum bisa. Yang belum bisa, sehingga nanti dia juga akan
terpancing untuk bisa menjawabnya. Wong temanku bisa, masuk saya kan nggak bisa kan semacam. Iya, baik. Ya. Baik, kemudian kaitannya nanti untuk solusi ini tentunya akan jadi langkah untuk rencana aksi dan juga pembuatan perangkat pembelajaran RPP nih Pak. Nah, maka dari itu tentunya akan ada capaian pembelajaran. Kemudian nanti juga ada materi, metode, media. Nah, dari komponen-komponen tersebut yang bisa saya tuliskan nanti di RPP untuk RPP yang anak-anak belum bisa membaca, artinya pembelajaran yang bisa meningkatkan membaca siswa. Nanti yang pertama tentunya saya menggunakan model pembelajaran apa Pak yang bisa saya tuliskan di RPP? Ya dengan model apa ya, kemarin sudah saya sampaikan ya, contextual learning, contextual learning ya. Jadi modelnya semacam itu, sehingga nanti alur pembelajaran itu bisa menarik untuk anak-anak begitu. Medianya tadi? Medianya pakai kartu kata saja. Pakai kartu kata tadi. Dipadukan dengan audio visual. Betul bisa. Sekali. Kalau itu dipadukan dengan video visual, wah itu anak-anak akan lebih bergairah itu. Akan bisa rebutan. Akan lebih semangat ya. Itu gambar apa? Nanti kan rebut-rebutan semacam itu ya. Kemudian evaluasinya tadi selain penilaian langsung itu juga ada tadi tugas terstruktur, sama satunya lagi apa tadi Pak? Untuk selain penilaian langsung, tugas terstruktur juga menjodohkan menjodohkan atau memasangkan itu. Baik, itu untuk penentuan solusi yang pertama. Kemudian sekarang kalau misalnya masalahnya yang kedua yaitu motivasi dan hasil belajar siswa rendah. Nah, sesuai saran Bapak kemarin untuk solusinya, untuk penggunaan metodenya itu dengan bercerita. Metode bercerita dengan bantuan LCD. Nanti anak-anak bisa melihat gambar di LCD, kemudian mendengarkannya dengan baik. Nah, dari kegiatan menggunakan metode pembelajaran tersebut tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dan kekurangannya apa, Pak? Kelebihannya itu anak akan tertarik dengan melihat video visual itu. Tapi kekurangannya, kelemahannya itu memang istilahnya sedikit memakan waktu. Karena guru harus mempersiapkan media-media yang perlu dipersiapkan itu, alat-alat yang perlu dipersiapkan, kemudian yaitu mungkin ini harus menghubungkan dengan listrik dan lain sebagainya. Pokoknya perangkatnya itu harus disiapkan dulu. Ini kan membutuhkan waktu kan, semacam itu kelemahan termasuk. Tapi penyampaiannya akan lebih senang, lebih menyenangkan. Kemudian solusi selanjutnya kan mengenai penggunaan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang disarankan itu adalah pembelajaran problem based learning sama project based learning. Kalau anak-anak di kelas 2 itu lebih tertarik ke project based learning karena nantinya akan menghasilkan produk dari proyek itu. Nah, menurut Bapak kelebihan dan kekurangan penerapan model tersebut itu apa, Pak? Kelebihannya anak akan selalu ingat, akan terpaku dia, maksudnya apa yang dia kerjakan itu akan selalu diingat. Pengalaman jadi masalahnya pengalaman kerja langsung semacam itu ya. Ini memang kelemahannya itu seperti tadi ini memang tidak lepas waktu waktunya memang menyita waktu. Memang. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk alat evaluasi yang digunakan yaitu lembar kerja peserta didik itu sesuai saran jenengan kemarin menggunakan media tiruan seperti mobil-mobilan, kemudian kartu bergambar. Nah, nanti anak diajak untuk
kemudian suruh menulis, oh misalnya ini mobil, terus diminta untuk membaca dan menulisnya. Nah, kaitannya dengan itu, agar anak-anak semangat belajarnya tentunya juga tinggi dan juga hasil belajarnya bagus, apakah alat evaluasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan? Dan kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ya, kelebihannya tadi anak akan cepat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan oleh sang guru. Iya. Ya, tapi kelemahannya tentu saja ini guru harus banyak kreatif tadi. Iya. Guru menyita waktu untuk membuat gambar, Iya. membuat ini Iya. selalu semacam itu. Iya. Nah, jadi maka semua itu ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Iya. Jadi kelebihan dari video visual itu memang lebih cepat mempunyai daya tarik Iya. terhadap anak-anak, tetapi itu tadi waktunya guru ini harus pandai-pandai mengatur waktu. Iya, baik. Selain adanya lembar kerja peserta didik tadi, kan juga menggunakan instrumen penilaian, Pak. Nah, instrumen penilaian yang kemarin jadi solusi itu adalah dengan memberikan soal menjodohkan atau memasangkan kata pada gambar. Tentunya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari solusi tersebut apa, Pak? Nah, ya kelebihannya itu anak akan secepatnya ya mencari gambar-gambar yang sesuai dengan kata-kata yang dibuat terus dipasangkan. Yeah. Cuma kadang-kala kata-kata itu kan istilahnya mungkin terselip kemana, tidak ada di situ. Nah, ini anak akan menjadi bingung. Nah, suatu saat akan terjadi semacam itu. Entah jatuh, padahal sama-sama diberikan kartu itu, tapi karena saking semangatnya kartu itu mungkin jatuh entah kemana, akhirnya akan jadi menjadi hambatan semacam itu. Jadi kekurangannya itu. Okay. Ya, baik. Kemudian selain itu, supaya motivasi dan hasil belajar siswa meningkat, itu tentunya juga menggunakan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang jenengan sarankan kemarin itu kan ada metode inquiry. Dan ini saya kolaborasikan dengan permainan edukatif. Permainannya itu memadukan permainan tradisional engklek itu, Pak. Nanti jadi satu lantai itu nanti ada tulisan kata atau huruf atau kalimat gitu. Nanti anak biar paham materinya gitu maksudnya. Nah, tentunya dengan metode inquiry yang dikolaborasikan dengan permainan pasti juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya apa dari kelebihannya anak itu akan istilahnya saking senengnya dia tuh akan lupa diri, biasanya semacam itu. Saking senengnya lah akhirnya ini kelemahan, termasuk kelemahannya itu anak menjadi lupa diri. Ini. Nah, kelebihannya jelas anak itu semakin senang, bersemangat untuk mengerjakan hal itu, karena itu dengan permainan kan tidak terasa, tahu-tahu waktunya habis. Semacam itu loh. Nah, ini kelemahannya semacam itu. Jadi karena saking senengnya, semangatnya, sehingga waktu tidak kentara, tidak terasa, itu sudah habis. Sehingga anak menjadi kecewa. Kadang-kadang semacam itu. Minta lagi bu, padahal waktunya sudah habis. Baik, kemudian untuk komponen RPP, Pak, yang perlu dicantumkan supaya nanti bisa mengaitkan atau menyelesaikan masalah tersebut, apa saja yang harus saya isikan di RPP? Yang pertama tentunya materi pasti sesuai dengan capaian. Ya, sebelum pada itu pembuatan RPP itu kan mestinya harus ada identitas. Itu pasti. Jangan sampai sebuah RPP tidak ada identitasnya. Jadi identitas itu termasuk
SD negeri mana Iya. gitu, jadi jelas, jadi RPP-nya setor. Terus pokok bahasanya kalau sekarang itu CP ya, capaian pembelajaran apa dan seterusnya sehingga terus materi yang disampaikan tuh jelas apa. Kemudian metode harus disampaikan. Terus apa namanya ini alat bantu biasanya juga disebutkan media ya, sarana prasarana apa gitu. Terus yang berikutnya adalah evaluasi semacam itu harus dicantumkan, yang harus dicantumkan di RPP. Baik. Untuk selanjutnya ini masalah yang ketiga. Kemarin di masalah yang ketiga ini kaitannya dengan siswa yang belum bisa menganalisis materi. Artinya untuk diajak berpikir tingkat tinggi itu masih kesusahan. Nah, ini kemarin saya mengambil akar penyebabnya itu karena pembelajarannya itu belum berbantuan media, Pak. Kemudian solusi yang jenengan sarankan itu yang pertama, kegiatan pembelajarannya itu anak dibiasakan untuk jujur dan menuliskan kegiatannya. Jadi anak diberikan istilahnya umpan untuk menyampaikan apa yang ada di kehidupannya sehari-hari. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangannya dari kegiatan pembelajaran itu apa, Pak? Ya, lagi-lagi begini. Jadi itu anak itu kan memang beda-beda ya, tingkat kompetensinya itu beda-beda. Kalau yang mungkin cerdas itu akan cepat untuk misalnya membuat laporan ditanya kegiatanmu di rumah dari bangun tidur sampai tidur lagi itu akan lebih bisa cepat menulis ya. Tapi bagi anak yang mungkin sedang masih bisa, tapi yang mungkin lambat itu menyita waktu. Jadi ya itu harus telaten, guru harus selalu mendapatkan approach ya, di pendekatan pada anak. Jadi jangan justru anak yang kurang ini harus istilahnya harus menerima perhatian khusus. Jangan sampai anak yang notabene ini kurang itu malah dibiarkan, wah ini malah semakin parah nanti. Justru itu harus didekati. Kemudian kita juga harus selalu koordinasi dengan orang tua atau wali murid. Kalau perkembangan anaknya ini di sekolah semacam ini gimana kalau di rumah tolong dibantu, misalnya semacam itu. Jadi harus kerjasama, ada koordinasi antara sekolah dengan orang tua. Jadi kelebihannya bisa melatih siswa untuk mau bercerita, tapi kekurangannya karena tidak semua siswa kompetensinya sama. Jadi kan akan meminta waktu. Betul. Kemudian yang kedua mengenai model pembelajaran yang digunakan. Ini akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Tadi proyek, kemudian nanti hasilnya produk lagi, tapi ini dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada. Nah, tentunya solusi tersebut apakah sudah tepat dan apakah kelebihan dan kekurangannya? Menurut saya itu tepat sekali karena anak-anak ini kan masih dunia main, permainan ya. Jadi kalau kita menggunakan metode yang kaitan dengan lingkungan, itu akan lebih tepat kepada anak-anak ini, sehingga nanti anak-anak ini tidak asing gitu loh. Jadi dengan bermain tapi dia belajar, kan begitu. Tidak terasa dia itu bermain tapi itu belajar. Ya, banyak cara itu bisa menggunakan misalkan bola, mungkin apa yang ada di situ, misalkan itu pokoknya lingkungan mainan ini anak-anak, dunia anak-anak semuanya.
Iya, baik. Selain itu juga guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TPACK. Pendekatan itu adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi, pengetahuan pedagogi guru, kemudian juga menggunakan dan mengetahui karakteristik siswa. Nah, tentunya dengan pendekatan tersebut pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga, Pak. Untuk kelebihannya apa, Pak? Dan kekurangannya? Kelebihannya anak-anak itu sudah dikenalkan dengan dunia IT, semacam itu di IT. Nah, kekurangannya ya ini memang lagi-lagi itu memang harus ekstra ya, menggunakan waktu yang lebih panjang, lebih lama semacam itu. Karena itu guru memang harus pandai-pandai memanage waktu semacam itu. Iya, baik. Kemudian untuk instrumen penilaian yang akan digunakan itu kemarin saran dan solusinya adalah berupa soal isian singkat. Tentunya mungkin ada instrumen lain yang bisa dijadikan kolaborasi dengan itu, atau mungkin juga ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan soal isian singkat, Pak. Ya begini, nah kelebihan isian singkat itu anak akan lebih cepat menjawab, karena itu isian singkat misalnya ada gambar, misalkan ada gambar pacul misalkan, ya ini diberi alat tersebut, gambar tersebut adalah untuk titik-titik, anak kecil kan, berarti untuk mencangkul, kan semacam itu. Ada gambar sabit misalnya semacam itu. Ya, berarti dipadukan dengan gambar. Itu artinya kalau misalnya dikolaborasikan dengan soal pilihan ganda, apakah juga diperbolehkan? Oh, boleh. Ya. Boleh. Jadi nanti begini, misalkan soal coba pilih jawaban yang paling tepat, kan semacam itu. Alat untuk mencangkul di situ ada beberapa gambar. Ditampilkan gambarnya, pilihannya ada 3 atau 4 gitu. Misalnya itu. Anak kecil biasanya maksimal 3 lah. Jangan terlalu banyak. 3 saja cukup. Berarti pakai pilihan ganda juga bisa. Ya, itu macam-macam lah. Kemudian untuk solusinya juga ada kegiatan apersepsi. Nah, persepsinya ini sebelum pembelajaran dilaksanakan tanya jawab kepada siswa untuk mengingat materi sebelumnya, kemudian menyampaikan atau mengeluarkan pendapatnya. Tentunya itu juga ada kelebihan dan kekurangan, Pak. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya kalau kita mau masuk materi ke yang materi baru, itu ada absen kemarin kan. Kelebihannya kita akan selalu mengingatkan peristiwa yang kemarin yang terjadi. Ya, itu. Tetapi ini bagi anak yang mungkin lebih cepat berpikir. Nah, tapi bagi anak yang mungkin IQ-nya agak kurang, itu memang sulit. Tapi tetap kita beri semangat, kita beri pancingan terus. Kemarin masuk Bu Guru bercerita ini mak nggak ingat. Nah, itu umpan, akhirnya dikasih umpan. Diberi umpan, akhirnya dia akan mengingat. Terus gitu. Nanti bisa diminta maju ke depan. Misalkan semacam itu, diberi semacam penghargaan. Penghargaan. Semacam penghargaan. Jadi gini, setiap anak yang berprestasi itu harus selalu diberi penghargaan. Penghargaan itu kan tidak harus berupa uang, tidak harus berupa benda, pujian saja. Tidak hanya pujian, wah bagus, itu kan pujian ucapan. Tapi bentuk sikap, misalnya acungan jempol, itu juga termasuk pujian ini. Wah, hebat. Sudah penghargaan ya. Penghargaan sederhana tapi dia juga kan lebih semangat lagi, begitu. Kalau misalnya kita terapkan hukuman gitu, misalnya untuk anak-anak yang tidak bisa menjawab atau tidak mau maju ke depan,
atau mungkin juga tidak mau menyampaikan tadi kemarin Bu Guru cerita apa gitu, kita berikan hukuman, itu hukuman yang bagaimana baiknya Pak? Begini, hukuman terhadap anak, mohon maaf, itu jangan hukuman fisik ya, tapi hukuman yang sifatnya membangun, istilahnya hukuman obowen lah, istilah membangun, mendidik juga. Mendidik. Begini, jadi anak kalau diberi hukuman, contoh sambil melatih anak ini bisa pandai menulis ya. Anak-anak suruh menulis saja, nggak terasa dia tulis, saya tadi malam saya tidak belajar, misalnya begitu, itu 5 kalimat. Nah, misalnya semacam itu. Yang sama, tadi malam saya tidak belajar, bawahnya lagi tadi malam saya tidak, saya semacam itu dulu. Jadi anak-anak ternyata kan teringat selalu. Baik. Nah, jangan fisik, kasihan pada anak. Baik. Selanjutnya tentunya juga nanti akan dituangkan ke dalam rencana aksi dalam bentuk perangkat, yaitu RPP. Nah, kembali lagi, apa saja nanti yang bisa saya cantumkan di RPP tersebut, Pak, supaya masalah yang ada bisa tersolusikan dan teratasi. Tentunya kan ada materi, media, metode, dan model. Jadi dalam RPP atau yang sekarang namanya itu model ajar atau MA. Sekarang kan model ajar. Namanya model ajar nggih. Model ajar sekarang. Kalau dalam kurikulum Merdeka. Kurmer atau kumer itu sekarang. Itu semacam itu. Ya tentunya itu materinya itu disebutkan apa. Kemudian menggunakan metodenya apa. Sarana pembelajarannya apa. Harus ada sarannya, disampaikan sarannya, kemudian evaluasinya juga disebutkan di situ, sehingga jelas guru itu akan menyampaikan materi itu cetok dan akan tercapai lah apa yang akan disampaikan oleh guru. Baik. Masalah selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai siswa yang berkesulitan belajar. Kemarin itu akar penyebab masalahnya karena penggunaan media, metode, dan model pembelajaran yang diberikan oleh guru itu belum optimal. Nah, solusi yang pertama yang diambil dan juga dari saran jenengan itu menggunakan metode pembelajaran seperti kuis antar kelompok. Jadi nanti antar kelompok saling berlomba-lomba gitu kan. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Kelebihannya begini, bagi anak yang kelompoknya pinter, itu akan lebih cepat dan itu kelebihan. Nah, kelemahannya itu bagi anak yang notabene kurang itu akan terhambat. Karena itu tadi, karena kuis kan perlu cepat tepat. Semacam itu. Itu artinya berarti pembagian kelompoknya memang harus adil. Betul. Maka bagian kelompok itu tidak boleh kumpul pinter sama pinter. Saya nggak sama. Harus heterogen dicampur. Harus heterogen. Harus heterogen, tidak boleh mungkin. Baik. Selain itu mengenai model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran project based learning lagi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sesuai dengan solusi yang jenengan sarankan itu. Tentunya dengan model pembelajaran tersebut pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Yang tadi model pembelajaran proyek dengan memanfaatkan lingkungan. Begini, jadi proyek itu kelebihannya itu cari bendanya itu mudah karena lingkungan banyak sekali itu modelnya ya. Nah, kelemahannya ya sekali lagi itu bagi anak yang notabene itu kurang IQ-nya ya, jadi IQ-nya agak kurang, ini memang tidak bisa cepat.
tidak bisa cepat menyelesaikan proyeknya itu loh. Iya. Nah, ini. Ya, baik. Makanya tadi saya sampaikan itu lebih baik dibuat kelompok sehingga dia akan tertarik ya ikut selalu kalau enggak kan nanti dioyak-oyak temennya yang nah gitu di kelompok sana begitu kelompok sini, maka harus tadi imbang, enggak boleh tadi harus heterogen lah. Iya, baik. Kemudian guru juga menggunakan media kartu kata tadi dan tentunya dengan media inovatif yang memanfaatkan teknologi. Nggih, mungkin ada saran atau solusi dari jenengan yang memanfaatkan teknologi yang bisa dikolaborasikan dengan media kartu kata tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangannya juga apa, Pak? Gini, jadi kartu kata bisa dihubungkan dengan video visual ya. Misalkan nanti di video itu ditampilkan gambar kucing. Ya, di situ guru sudah harus mempersiapkan kata-kata yang berhubungan apa yang digambar itu. Misalnya ada kucing, ada kelinci, ada gajah, ada apalah pokoknya yang ditampilkan itu, tapi kartu katanya juga harus lengkap gitu, bahkan dilebihkan. Tidak harus pas, harus lebih. Mungkin yang tidak ada di gambar itu juga harus ada begitu kata-katanya. Jadi harus ada kelebihan. Iya. Kemudian untuk lembar kerja peserta didiknya, kemarin kan disarankan juga solusinya itu ada kartu kata tadi dimasukkan ke kotak benar salah. Jadi misalnya anak-anak menjawab pertanyaan dari guru, nah tadi misalnya gambarnya kucing, terus anak-anak nanti memasukkan kartu yang tulisannya kucing di kotak benar ataupun kotak yang tulisannya salah gitu, Pak. Nah tentunya itu juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Dari evaluasi itu. Kelebihannya itu anak-anak yang pinter, artinya itu akan lebih cepat. Jadi ini kucing ini benar dengan semacam itu, tapi dimasukkan kotak benar. Tapi bagi anak-anak masih berpikir, dia mikirnya lamban gitu loh. Nah itu juga memerlukan waktu tadi. Jadi kembali lagi memang lagi-lagi ini waktu yang harus manajemen waktu nggih. Iya, manajemen waktu. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan siswa yang tadi kesulitan belajar kemudian meningkat, itu akan diberikan asesmen secara informal, yaitu observasi langsung ke perilaku anaknya. Kemudian selanjutnya juga ada asesmen atau penilaian formal atau tes kelompok tadi. Tentunya itu juga ada kelebihan dan kekurangannya dari pemberlakuan penilaian itu. Kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Begini, kelebihan apalagi di kelompok ya. Anak-anak yang pintar akan lebih cepat. Nah gitu, akan lebih cepat. Tetapi bagi anak-anak yang kurang ini akan lambat, apalagi nanti tadi akan dinilai secara individual, bukan ya. Nah, karena apa? Biasanya anak-anak yang kurang itu dalam kelompok itu kalau tidak dioyak-oyak teman, dia akan diam saja kan gitu, nggak mau ikut berpikir gitu loh. Tapi dengan sendiri atau pribadi individual itu kan kita akan bisa membedakan mana anak yang pintar dan mana anak yang tidak pintar kan. Baik. Selanjutnya tentunya kan ada penilaian hasilnya untuk melatih siswa yang tadi biar bisa berpikir kritis dan tingkat tinggi. Nah, penilaian hasilnya itu bisa kita berikan penilaian kelompok dengan memberikan reward atau penghargaan. Apakah solusi tersebut sudah tepat? Lalu kelebihan dan kekurangannya apa, Pak? Ya, dikatakan tepat bisa tepat. Tapi dikatakan belum tepat juga bisa. Masalahnya yang namanya kelompok itu kan berpikirnya bersama-sama. Yang gitu. Jadi
nanti kan juga apa ya, kita akan mengadakan penilaian secara individual. Oleh karena itu penilaian kelompok tetap kita beri penghargaan. Kelompok A, wah kelompok A dibuat, kelompok B dan seterusnya. Nah, bagi yang kurang tetap kita harus beri reward juga, meskipun berbeda, kan begitu. Ya, semacam itu. Saya pernah dulu memang semangatnya luar biasa anak-anak, tapi dulu pada waktu itu kan ya sebenarnya tidak seberapa kok, hanya apa ya, alat pembelajaran, mungkin ballpoint atau pensil atau mungkin apa namanya, buku di semacam itu kan sebenarnya tidak seberapa, tapi itu akan lebih mengena ke anak apabila itu kita berikan kepada anak-anak yang notabene itu lebih pinter atau apa ya, istilahnya punya prestasi lah, katakan semacam itu. Baik. Nah, bagi yang tidak ya nanti ya tetap kita beri, tapi volumenya beda, kan begitu loh. Nah, misalnya kelompoknya terjadi A, B, C, D, yang A ini bagus, misalnya bisa pensil 4, yang ranking 2, ini 3, ranking 2 ya 2, nah, yang ini paling bawah ini 1 misalnya semalu, tapi tetap harus diberi reward, jangan sampai tidak diberi reward. Tentunya itu. Terakhir Pak, untuk alat evaluasi dari solusi tadi nggih. Kalau sekarang kan memang harus memanfaatkan pendekatan TPACK tadi, teknologi. Kalau misalnya kita memberikan alat evaluasi dengan memanfaatkan platform pembelajaran atau mungkin bisa menggunakan Google Form atau Quizzes, itu kan kalau di kelas 2 tentunya kan mereka akan kesusahan. Nah, mungkin ada solusi lain yang kita bisa memanfaatkan teknologi tapi anak-anak juga bisa mengerjakan soal gitu dengan memanfaatkan teknologi gitu. Jadi begini, ini kembali lagi pada kepada orang tua siswa, termasuk. Jadi notabene kalau di sekolah panjenengan ini masyarakatnya, wali muridnya ini mungkin ekonominya sudah ekonomi yang cukup ya menengah ke atas lah misalkan, semacam itu kan fasilitas apa namanya untuk membelikan sarana, misalkan HP itu kan tidak ada, tapi bagi masyarakat yang ekonominya bawah ini kan akan kesulitan. Oleh karena itu bisa jadi itu, makanya tadi saya sampaikan kalau bisa menggunakan media pembelajaran teknologi itu ya bisa dengan kelompok lah. Jadi mereka yang maka membagi kelompok di masyarakat itu juga, maka guru harus tahu nih, ini anaknya petani, ini anaknya orang tuanya mampu dan dia mau, mestinya harus tahu itu. Latar belakang sosial, status sosialnya itu guru harus tahu. Sehingga nanti kalau membagi kelompok ke anak itu kan lebih enak. Kalau misalnya saya tampilkan evaluasinya di LCD begitu, kemudian anak-anak berebut untuk menjawab pertanyaan yang ada di LCD dari kelompok ataupun individu, apakah itu bisa jadi alternatif juga, Pak? Oh, bisa. Ya bisa. Jadi banyak cara ya guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa melalui berbagai macam media ya, termasuk di situ LCD tampilkan, ini dijawab per kelompok, ini kan juga luar biasa. Tapi ingat, cara menjawabnya jangan ngawur, dalam arti begini,
yang bisa itu aturan mainnya harus tunjuk jari dulu. Oh begitu. Iya, harus tunjuk jari dulu. Jangan langsung jawab, ini enggak baik. Iya. Ya enggak baik. Harus tunjuk jari dulu. Siapa yang yang duluan. Iya, yang duluan paling awal yang mengangkat tangan. Nah, itu yang berat. Iya. Tapi kalau ini cepet-cepetan jawab semua. Dan seruat itu enggak. Bisa aku dan seterusnya. Tapi kalau tunjuk jari saya, gitu kan. Jadi itu tertib. Kita harus pengamatan kita juga harus cermat kan. Iya, baik. Baik Pak, terima kasih untuk alternatif solusi yang sangat menguatkan tadi, dan nantinya juga akan saya tuangkan ke dalam RPP, dan terima kasih banyak untuk memberikan penguatan dari solusi yang sudah terpilih tadi nggih. Mungkin demikian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.